Kubu Muldoko atau Kubu Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang menggelar konferensi pers di Hambalang Sports Center, Bogor pada Kamis 25 Maret. Menurut seorang penggagas KLB, Max Sopacua, proyek Hambalang tersebut adalah hal yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat kali itu. Kasus korupsi tersebut yang membuat prosentase suara Demokrat semakin turun. Max Sopacua mengungkapkan alasan mengapa menggelar konferensi pers di Bukit Hambalang, Kecamatan Citerep, Bogor, Jawa Barat. Max ingin semua pihak mengingat kembali sejarah kelam Partai Demokrat mengenai kasus korupsi proyek Hambalang. Menurutnya, kasus korupsi yang menjerat kader Demokrat pada saat itu membuat partai rontok elektabilitasnya. Mega korupsi tersebut membuat elektabilitas Demokrat hancur. Persentase perolehan suara partai semakin turun dalam setiap pemilu. Max mengungkapkan Partai Demokrat yang pernah mendapatkan suara sebanyak 20,4% turun menjadi 10,2% dan 7,3%. Kasus korupsi Hambalang diketahui menjerat nama Angelina Sondak, Andi Malarangeng, dan juga Anas Urbaningrum. Max meminta agar pihak berwenang untuk mengusut nama-nama lain yang juga terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Max menyebut orang-orang tersebut sama sekali belum tersentuh hukum terkait kasus mega korupsi ini. Teman-teman, saya 10 tahun menjadi anggota DPR dan inilah dapil saya. Ini daerah pemilihan saya. Jadi saya tahu benar apa yang terjadi di sini. 10 tahun dari 2004 sampai 2014. Setelah 2014 ketika SBY sudah menjadi ketua umum, saya tersingkir sudah. Tidak lagi menjadi anggota DPR. Tapi ketua RW tetap di sana gitu. Sekarang kita bicara kenapa Pak Darmijal, Pak Rahmat, dan kawan-kawan menetapkan konferensi persnya di Hambalang. Ini persoalannya. Kalau konferensi pers biasa kita di restoran Sunda aja. Dapur Sunda saja. Kalau enggak ya di dapur makanan Ambon kita bisa bikin gitu kan. Tapi kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum. Yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini belum, mudah-mudahan segera ya janji ya, oke. Belum tersentuh hukum sampai hari ini. Nah disinilah kami ingin membuka bahwa inilah Hambalang awal pertama terjadinya masalah besar yang terjadi bagi Partai Demokrat. Mudah-mudahan dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan sesuai dengan statement-statement. Kemudian ada saksi-saksi terhadap siapa saja yang menikmati Hambalang ini. Jangan dibiarkan orang lain menderita dan jangan biarkan orang lain berpangku tangan senang-senang malah sebagai raja nanti di Partai Demokrat. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, bukan setuju dianya, gue ngomong itu. Saya ingin menyampaikan teman-teman, kami para senior disebut oleh orang teman-temannya AHY, diantaranya Jansen Sittendaun, Jan Harap sebagai perusak Partai Demokrat. Ini manusia yang tidak punya hati dan tidak pernah tahu sejarah Demokrat. Kalau dia tahu sejarah Demokrat, dia tidak pernah akan bilang bahwa kami perusak Demokrat. Kenapa dia tidak bilang bahwa Hambalang perusak Demokrat? Kenapa dia tidak berbicara bahwa ada orang-orang yang menikmati uang dari Hambalang ini tidak tersentuh hukum dan bernaung di dalam kelompok mereka? Kami yang disebutkan perusak Demokrat. Saudara Jan Harahap dan saudara Jansen Sittendaun yang menyampaikan itu ke publik bahwa kami adalah perusak Demokrat. Kami para senior. Dia tidak punya otak kalau enggak. Dia intelektual tetapi otaknya didengkul. Kenapa dia tidak berbicara bahwa ada proyek Hambalang yang juga ikut merusak Partai Demokrat? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.